Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku HR Rasuna Said atau Haja Rangkayo Rasuna Said. Aku lahir di Desa Panjinggahan, Maninjau, Sumatera Barat pada 14 September 1910. Sedari kecil, aku dibesarkan oleh ayahku. Ia bernama Haji Muhammad Said, seorang saudagar sukses sekaligus tokoh pergerakan ulama di Sumatera Barat. Aku menempuh pendidikan dasar di sekolah desa dekat Maninjau dari tahun 1916 sampai 1921, lalu melanjutkan pendidikan di pesantren Ar-Rasyidiyah dari tahun 1921 sampai 1923. Di sana aku merupakan satu-satunya santri perempuan. Nah, pada tahun 1923 aku kembali melanjutkan pendidikanku di sekolah Daniyah Putri. Namun di sana aku tak lama karena cara pandang antara aku dengan guru-guru itu berbeda. Akhirnya aku didesak dan memutuskan untuk undur diri. Setelah keluar dari sekolah tersebut, aku akhirnya belajar secara pribadi kepada tokoh-tokoh intelektual Minangkabau. Dari sana, pemikiranku semakin terbuka luas. Aku pun mulai mengenal tentang perjuangan, perlawanan, dan pembaharuan pemikiran keagamaan. Tak lama, aku pun menjadi salah satu pelopor gerakan kaum muda di Minangkabau. Dan semakin lama, aku semakin menyukai dunia politik. Tepatnya tahun 1926, aku bergabung dengan organisasi Sarekat Rakyat dan menjabat sebagai sekretaris cabang. Sejak masuk ke dunia politik ini, aku pun menjadi cakap dalam berpidato maupun berdebat. Sampai-sampai aku pernah dijuluki sebagai singa betina pergerakan Indonesia. Hingga di tahun 1930, aku masuk organisasi Permi dan menjabat di bagian pemberian kursus. Tepat di tahun 1932, aku sempat ditangkap, lalu dipenjara atas tuduhan spitdelik oleh pemerintah Belanda. Karena waktu itu aku sering memberikan pidato anti-kolonialisme secara terbuka dan tajam kepada kaum muda Minang. Setelah keluar dari penjara, aku meneruskan pendidikanku di Islamic College. Setelahnya, di tahun 1935, aku menjadi pemimpin redaksi di Majalah Raya. Ini menjadi satu-satunya tonggak perlawanan di Sumatera Barat. Tapi bagi pemerintah Belanda, ini termasuk radikal, sehingga Belanda pun mempersempit pergerakanku. Lalu pada tahun 1937, aku pun akhirnya memutuskan pindah ke kota Medan. Di sana aku mendirikan Menara Putri. Oh iya, lupa. Selain aku mempertahankan kemerdekaan Indonesia, aku pun juga memperjuangkan kedudukan perempuan di era kolonial Belanda. Aku pernah tergabung dalam organisasi BPUPKI. Dan pada masa penjajahan Jepang, aku beserta yang lain pernah mendirikan sebuah organisasi pemuda bernama Nippon Raya. Lalu setelah Indonesia merdeka, perjuanganku pun lebih banyak mengarah ke dunia politik. Salah satunya aku pernah terlibat dalam panitia pembentukan Dewan Perwakilan Nagari tahun 1946. Setahun setelahnya, aku menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Republik Indonesia. Karirku pun semakin bersinar ketika Presiden Insinyur Soekarno menunjukku sebagai Dewan Pertimbangan Agung pada 5 Juli 1959. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.